Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adrian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek analisis regresi. Baiklah, yang pertama yaitu data yang menjadikan untuk mencari model-model berikutnya. Ini data yang saya dapatkan, yaitu dari Y dari Atlanta sampai Tampa Bay, yaitu data yang Y, X1, X2, X3, X4, dan X8. Yaitu pertama kita mencari matrix plotnya. Ya, setelah data dimasukkan ke dalam Minitab, data tadi yaitu Y, X1, X2, X3, X4, dan X8. Langkah pertama yang kita mencari yaitu matrix plotnya. Pertama kita klik grab, lalu kita klik matrix plot. Lalu setelah keluar kotak seperti ini, kita pilih yang simple, klik OK. Lalu setelah itu kita masukkan dari yang di sisi sebelah kiri ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Dimulai dari Y, X1, X2 sampai X8. Lalu klik OK. Dan inilah hasil yang keluar, yaitu matrix plot of Y, X1, X2, X3, X4, dan X8. Seperti yang terlihat seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya yaitu model regresi. Pada model regresi, kita mencari dalam Minitab itu, pertama itu kita klik start, lalu regression, pilih regression, lalu pilih fit regression model. Setelah keluar kotak seperti ini, yang data dari sebelah kanan kita pindahkan yang untuk Y untuk responses, dan yang continue predictor dari Y1 sampai Y8. Lalu kita klik OK. Maka keluarlah hasilnya seperti gambar ini. Yang kita ketahui di sini regresi analisis Y versus X1, X2, X3, X4, X8, analisis variannya seperti ini, di mana p-value-nya 0,001. Model summary-nya yaitu seperti ini, S per 1,59881. Di sini R-nya 75,95%. Ini koefisiennya, dan ini adalah hasil model regresinya, yaitu Y sama dengan 7,35 ditambah 0,00105 X1 ditambah 0,002604 kali X2 ditambah 0,072 X3 ditambah 0,0154 X4 dikurang 0,00585 X8. Kita perhatikan di sini bahwa koefisiennya yang konstan itu 7,35, X1-nya itu 0,0105, X2-nya 0,002604, X3-nya 0,0072, X4-nya 0,0154, X8-nya min 0,00585. Maka berarti B0-nya itu 7,35, B1-nya 0,00105, B2-nya 0,02604, B3-nya 0,0072, B4-nya 0,0154, dan B8 min 0,00585. Di sini kita perhatikan juga bahwa RSQ yaitu 75,90% adalah R2-nya, yang berarti sebesar 75,95% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X8, dan masih ada sebesar 24,05% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang 24,05% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal yang diperhitungkan dalam model tersebut. Lalu kita uji signifikasi model. Di uji signifikasi model ini kita menentukan apakah dia mempunyai hubungan satu linear antara Y dengan sebarang variabel, di mana H0 untuk beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan titik dan seterusnya sama dengan BK itu sama dengan 0. Dan H1-nya
yaitu jika beta J tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1, di mana J yaitu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, seperti yang hasil dari model analisis tadi, analisis model regresi tadi, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai p-value-nya itu 0,001 yang tertera pada di tabel ini, yaitu 0,001, yang berarti terima H1, di mana BJ tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1, di mana I 1, 2, 3, 4, dan 8, sehingga kesimpulan yang pertama, X1, X2, X3, X4, dan X8 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X4, dan X8. Yang ketiga, model layak digunakan. Maka hal ini berarti minimal ada satu dari BI tidak sama dengan 0, yaitu di mana I 1, 2, 3, 4, dan 8. Yang kedua, kita uji signifikasi koefisien regresi secara parsial, yang mana berarti keberartian masing-masing koefisien dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Nah, di sini kita lihat di p-value-nya, yang nilai paling rendah yaitu 2, yaitu untuk X2 dan X8, yaitu 0,009 dan 0,04. Dimana jika H0 yaitu beta J sama dengan 0, jika H1 yaitu beta J tidak sama dengan 0. Jadi X2 dan X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X3, X4 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 dan beta 8 signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Nah, di sini kita perhatikan bahwa S kuadratnya itu yaitu dari yang ini, yang sudah berwarna merah S ini, ya 1,5981. Sama artinya dengan ADJMS yang di bagian error, yaitu 2,556. Nah, di sini kita perhatikan dari koefisien ini kita ambil yang SE koefisien untuk merubahnya menjadi SB0 sama dengan 8,72, SB1 0,00161, SB2 0,000865, SB3 0,260, S4 SB4 0,0403, SB8 0,00169. Nah, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Nah, dimana untuk asumsi klasik ini untuk analisis regresi linear, yang pertama yaitu kita menentukan kelinearannya. Yang kedua, untuk sigma I sama dengan 0. Nah, sigma I sama dengan 0. Maaf, ini yaitu sigma. Ya, terus yang ketiga yaitu kesamaan variansi. Nah, yaitu var. Nah, yang keempat yaitu kenormalan galat. Yang kelima itu sampel acak, dan yang keenam yaitu galat tidak berkorelasi. Nah, sebelum kita mencari data tersebut, kita cari di dalam aplikasi kita, yaitu dalam Minitab atau SPSS. Di sini saya menggunakan Minitab. Pertama, kita seperti mencari model regresi tadi, kita pilih regresi, kita pilih start, itu kita cari regresi, itu kita regresi sama itu kita ambil fit regression model. Lalu seperti cara tadi, kita masukkan Y ke responses, terus X1 sampai X8 ke continuous predictor. Lalu kita ambil di sini graph. Nah, kita pilih yaitu 4 in 1, lalu klik OK. Nah, kelola hasilnya seperti ini. Di sini dapat kita lihat normal probability plot, ada versus weight, ada histogram, ada juga versus order. Nah, inilah hasilnya. Dan di sini hasilnya tidak jauh beda dengan yang model regresi yang pertama tadi. Nah, pertama kita menentukan kelinearannya. Nah,
pada saat kita menentukan kelinearan, kita perhatikan Y yang versus fit yang pada gambar sebelumnya. Nah, kita lihat yang pada gambar sebelumnya, yang ini. Nah, kita perhatikan yang versus fit. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sisa-sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Kan dia tersebar secara acak dan tidak ada pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear, yang berarti asumsi kelinearannya terpenuhi. Yang kedua yaitu sigma EI, yaitu sama dengan 0. Dimana yang diambil di sini adalah resinya. Nah, dalam resi ini kita melihat, kita jumlahkan keseluruhan resi ini, maka dia memperoleh yaitu 0. Nah, maka dalam hal ini apabila sigma EI sama dengan 0 berdasarkan hasil perhitungan diperoleh maka 0, yang berarti sigma EI terpenuhi. Nah, terus yang ketiga, kesamaan variansi. Nah, di sini kita lihat juga plotnya versus fit tadi. Nah, di sini terlihat sisaannya tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Sama halnya dengan yang A tadi. Sehingga dia tidak memiliki, sehingga dia dikatakan linear. Karena maka asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Terus yang keempat, kenormalan galat. Nah, untuk menghitung kenormalan galat di dalam Minitab, yang pertama kita klik start, terus kita ambil basic statistik, terus kita pilih normality test. Nah, setelah keluar kotak seperti ini, kita ambil yang di bagian resi, kita masukkan ke variabel, lalu klik OK. Nah, seperti inilah hasilnya. Adapun statistik ujinya yaitu adalah Anderson-Darling dengan rumus A kuadrat sama dengan negatif N dikurang 1 per N S dikali 2I dikurang 1 dikali ln F YI ditambah ln 1 dikurang F dikali YN ditambah 1 kurang I. Dan H0 adalah galat berdistribusi normal. Nah, seperti yang terlihat di sini, maka keluar hasil p-value. Di sini ada minnya, ada stdef-nya, ada n, ad, dan p-value-nya. Nah, dalam hal ini, jika alfa sama dengan 0,05, hasil uji diperoleh yaitu p-value-nya 0,549. Karena P kecil daripada 0,05, maka diterima H0. Yang berarti galat berdistribusi normal. Nah, sampel acak untuk yang tes yang kelima ini tidak ada cara memeriksanya. Karena yang kita tahu, kalau terok tidak ada secara acak, maka tidak akan ada hasilnya. Maka kita lanjut yang keenam, yaitu galat tidak berkorelasi. Nah, di sini ada ketentuan yang dapat kita tentukan di galat yang tidak berkorelasi. Menurut letangan nilai statistik dari Durbin-Watson di buku Simbering adalah 0 kecil daripada D kecil daripada 4. Yang pertama, jika nilai D dekat dengan 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Dan inilah hasil Durbin-Watson statistik yang kita dapatkan tadi, di mana hasilnya itu 2,40521. Karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Maka berdasarkan ujian asumsi klasik di atas, sehingga diasumsikan kelinearan terpenuhi, sigma YI sama dengan terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, itu galat tidak berkorelasi terpenuhi, sehingga tidak dibutuhkannya transformasi pada data. Lanjut kita masuk ke dalam pembentukan model terbaik. Pada dalam pembentukan model terbaik ini ada 4 metode. Yang pertama itu metode seleksi maju, di mana kita mencarinya sama dengan mencari regresi tadi, model regresi. Pertama kita pilih start, itu kita ambil regression,
Kita pilih regression, ambil fit regression model. Lalu setelah kita memasukkan respons sama continue prediktornya, yaitu Y, lalu X1 sampai X8, kita pilih stepwise di bagian yang ditunjukkan pada panah. Lalu kita pilih metode di sini yaitu forward selection. Lalu kita ubah alpha to enternya 0,05 dan ubah dari default menjadi include detail to action step, lalu klik OK, sehingga keluar hasilnya yang seperti ini. Dimana kita sudah mendapatkan p-value-nya 0,0000 dan hasil regresinya yaitu 13,80 ditambah 0,02639 X2 dikurang 0,006192 X8. Lalu untuk metode yang kedua itu metode seleksi mundur atau backward elimination. Caranya sama seperti tadi, kita ambil start, klik regression, terus pilih fit regression model. Setelah kita masukkan Y-nya di response, tuh yang X1 sampai X8-nya di continue predictor, kita klik kembali stepwise. Lalu di sini kita ubah yang dari tadi forward, kita ambil ke backward. Terus isi juga di sini alpanya 0,05. Terus di sini kita klik juga untuk include detail for action step, X step. Lalu keluar hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan yang di forward tadi. Terus untuk metode penyisihan atau stepwise sama dengan cara yang tadi, kita klik start regression, kita ambil regression, itu kita ambil regression model, lalu sudah diisi respon sama continue prediction-nya, kita ambil stepwise lagi, lalu di sini kita klik yang stepwise. Metodenya stepwise, terus alpha to enter-nya 0,5 dan alpha to remove-nya 0,5. Nah, klik lagi include detail for each step. Lalu klik OK. Lalu keluarlah hasilnya seperti ini. Hasilnya juga sama seperti yang backward sama forward tadi. Untuk metode semua kombinasi yang mungkin, ini mungkin agak panjang. Dimana kita yaitu mencari satu-satu, sehingga didapatkan hasilnya yang seperti ini. Karena kita mencari yaitu R kuadrat ADJ dalam bentuk persen dan S kuadratnya. Cara mencarinya yaitu seperti ini. Pertama kita cari juga gap model regression tadi. Sudah dicari gap model regression tadi. Di regresi ini kan dia sudah kita masukkan ke respon. Di continuousnya prediktor ini kita carilah dengan seperti ini. Pertama kita masukkan X1-nya dulu. Kita masukkan untuk yang X1-nya dulu. Lalu kita klik OK. Kita masukkan yang untuk X2-nya. Klik OK. Ulang lagi X3, ulang lagi X4 sampai X1, X2, X3, X4 dan X8. Dan inilah yang didapatkan. Dan inilah hasilnya untuk R kuadrat ADJ dalam bentuk persen dan S kuadratnya. Untuk yang R kuadrat sama S kuadrat ADJ tadi sudah dilihat hasilnya gimana cara mencarinya. Maka yang kita lihat pada tabel di atas itu menunjukkan R kuadrat ADJ-nya yang terbesar dan S kuadrat yang terkecil. Untuk adalah yang kombinasi berubah X1, X2 dan X8. Seperti yang kita lihat pada tabel. Di antara yang ini, untuk R kuadrat ADJ-nya yang paling besar yaitu 71,11. Seperti yang terlihat, angka yang paling besar untuk R kuadrat ADJ-nya yaitu 71,11. Sedangkan untuk S kuadratnya yang paling kecil, yang terkecil, yaitu terletak di 2,263. Seperti yang dapat dilihat, itulah yang paling kecil untuk S kuadratnya. Sehingga R kuadrat yang sebesar 71,11% dari seluruh variasi total Y yang diterangkan dari X1, 2, dan X8 masih ada sebesar 28,89% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan yang dalam model. Sehingga bagi faktor lain tidak dapat dihitung. Serta S kuadratnya sebesar 2,263 yang diambil nilainya paling kecil dari tabel di atas. Maka dapat kita kesimpulkan, berdasarkan data yang telah didapat, maka kita dapat menyimpulkan yang matriks plotnya. Itu berdasarkan matriks plot sebelumnya dapat disimpulkan regresi linear yang digunakan menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, X8.
Yang B, pembentukan model regresinya. Setelah kita melakukan perhitungan di Minitab tadi, kita dapatkan Y-nya sama dengan 7,35 ditambah 0,00105 X1 ditambah 0,002604 X2 ditambah 0,072 X3 ditambah 0,0154 X4 dikurang 0,00585 X8, sehingga R kuadrat sebesar 75,90% dari seluruh variasi total Y diterangkan dari X1, X2, X3, X4, dan X8, dan masih ada sebesar 24,05% dari variasi Y yang tidak diterangkan oleh model yang digunakan, sehingga sisa bagian dari 24,05% itu mungkin tidak terhitung karena gagal di dalam model. Lalu yang C-nya, uji signifikasi model. Terdapat hubungan antara menyerang, mengoper, rata-rata tendangan, persentase gol lapangan, dan menyerang lawan secara bersama mempengaruhi jalannya permainan, sehingga permainan tersebut dimenangkan. Terus terdapat suatu hubungan linear antara permainan yang dimenangkan dengan sebarang variabel regresor permainan dengan rata-rata tendangan, persentase lapangan, dan lawan yang menyerang, sehingga model layak digunakan. Lalu yang D, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Yang dilihat dari X2 dan X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X3, X4 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 dan beta 8 signifikasi dengan taraf kesalahan 5% dan terbukti. Lalu uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik sebelumnya, dapat kita asumsikan kelinearan terpenuh karena sisaan terlihat pada plot residu, yaitu versus fit, yang tersebar secara acak yang tidak meninggalkan blok khusus sehingga terpenuhi. Terus sigma untuk S1 yang dengan 0 terpenuhi juga karena jumlah dari resi yang telah kita tunjukkan tadi itu jumlahnya yaitu 0. Sehingga terpenuhi juga. Yang terus kesamaan variansi terpenuhi juga karena sisaan tidak memiliki pola yang khusus sehingga tersebar acak, dan juga variasi terpenuhi. Lalu untuk galat yang berdistribusi normal terpenuhi juga karena pada probability of plot resi dapat kita lihat bahwa P-nya itu kecil pada 0,5, maka H0-nya diterima. Lalu sampel acaknya juga terpenuhi. Terus galat tidak berkorelasi terpenuhi juga karena kita dapat tadi nilai Durbin Watson-nya yaitu 2,40521, sehingga yang D statistiknya dekat kedua, sehingga terbukti tidak ada autokorelasi. Maka transformasi juga tidak diperlukan. Untuk pembentukan model terbaiknya, pada pembentukan model terbaik yang mana terdiri dari metode seleksi maju, forward selection, metode seleksi mundur, backward elimination, metode penyelesaian stepwise, mendapatkan hasil regresi yang sama, yaitu Y sama dengan 13,80 ditambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8. Sedangkan metode semua kombinasi yang mungkin untuk mendapatkan hasil regresi, yaitu di mana Y-nya sama dengan 9,85 ditambah 0,00131 X1 ditambah 0,002615 X2 dikurang 0,00557 X8, dan sekaligus menjadi kebenaran dari model regresi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.